Halo, perkenalkan nama saya Brigita Juliana Kristi. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran angkatan 2023 dari kelas A dan NIM V1323013. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester dari mata kuliah Direct Marketing yang diampu oleh Bapak Lutfi. Nah, jadi di video hari ini saya akan menjelaskan apa itu direct marketing berdasarkan yang saya tangkap dari kelas yang sudah diajarkan. Jadi, selamat menonton. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pemasaran pada mungkin 20 tahun yang lalu dilakukan secara face to face atau door to door. Tapi sekarang seiring dengan bertambahnya teknologi yang modern, sekarang kita bisa menjual atau mempromosikan barang lewat media sosial, email. Jadi semakin targetnya jelas dan juga menghemat biaya pemasaran. Dan juga kita bisa memanfaatkan algoritma rekomendasi. Jadi seperti di Shopee itu. Jadi ketika kita scroll, kita misalnya cari tahu apa yang akan kita butuhkan. Nah, nanti di beranda itu akan muncul nih barang-barang yang terkait dengan yang kita search tadi. Nah, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa direct marketing adalah strategi pemasaran yang menghubungkan suatu brand langsung kepada konsumen. Jadi tujuannya untuk mendapatkan respon langsung dari konsumen nih, seperti membeli, terus mendaftar, ataupun ngeklik suatu link yang langsung menuju ke produk yang kita tawarkan. Nah, di direct marketing juga ada karakteristik atau prinsip penting. Nah, yang pertama ada personalisasi. Nah, kita itu bisa mengisi pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap konsumen nih. Nah, contohnya misalnya kita punya membership gitu. Lalu kita menawarkan kepada konsumen dan dia mau. Lalu dengan membership itu kita bisa mengetahui transaksi apa yang sudah dilakukan oleh konsumen nih, seperti produk-produknya atau mungkin yang sering dibeli gitu. Nah, dari situ kita bisa langsung email nih ke konsumen tersebut dengan menawarkan promo yang produk yang biasanya dibeli oleh konsumen tersebut. Jadi akan lebih personal dan konsumen akan lebih diperhatikan gitulah. Lalu yang kedua ada respon langsung dan terukur nih. Nah, dari direct marketing ini karena dikirimnya personal, jadi kita bisa langsung dapat feedback dari konsumen tersebut. Misalnya dari produknya ataupun misalnya ada customer needs dan want-nya. Lalu yang ketiga ada customer profiling dan juga segmentasi. Nah, kita fokuskan kepada target mungkin di usia tertentu atau jenis kelamin tertentu atau sesuai kebutuhan lah. Dengan begitu, kita sudah tahu target yang pasti sehingga uang itu tidak terbuang sia-sia karena sudah akurat targetnya. Lalu yang keempat ada opsi privacy nih, yaitu opt-in. Jadi opt-in ini adalah notifikasi ketika kita membuka suatu website perusahaan. Lalu website ini akan mengirim notifikasi apakah mereka boleh nge-share kalau mereka punya suatu info. Nah, nanti dari konsumen itu dia bisa memilih mau diizinkan atau tidak. Jadi opsi opt-in ini bisa menambah kepercayaan konsumen. Nah, selanjutnya ada media yang biasanya digunakan untuk direct marketing ini. Nah, yang paling sering itu adalah email marketing nih.
karena sekarang email itu lebih efisien kan, karena semua orang tuh punya email. Jadi pasti kalau kita mengirim lewat situ, kemungkinan besar akan dibuka oleh si konsumen. Lalu kita juga bisa kirim lewat SMS ataupun WhatsApp yang chat gitu, ataupun telemarketing. Terus ada brosur, katalog fisik, itu biasanya buat apa ya, seperti langsung dibagikan gitu kepada orang. Lalu ada website atau landing page. Nah, ini biasanya supaya lebih mempermudah saja. Misalnya, karena kan kita semua sudah mempunyai handphone ataupun perangkat komputer ya. Jadi website ini juga penting nih buat media direct marketing. Lalu yang terakhir ada media sosial. Nah, semua media yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa dipilih sesuai karakteristik konsumen. Jadi apakah konsumen tersebut lebih sering menggunakan media apa, ataupun lebih suka yang mana. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada cost efisiensi dari direct marketing ini. Memang direct marketing ini cenderung lebih mahal nih. Kenapa? Padahal kan cuma kayak kirim-kirim gitu doang. Tapi direct marketing ini harus didasari dengan database dari pelanggan nih. Nah, database dari pelanggan itu dari mana? Dari riset pasar, survei. Itu juga mungkin kita bisa beli database. Nah, itu kan butuh uang yang enggak sedikit ya, apalagi kalau kita juga menyewa data analisis gitu. Nah, tapi kelebihannya itu nanti target yang akan dihasilkan itu lebih spesifik dan lebih akurat nih. Jadi kita memang membuang banyak, tetapi nanti targetnya itu lebih menjurus. Nah, strategi ini itu bisa disebut high cost, high precision. Nah, selanjutnya ada customer analysis dari direct marketing ini. Nah, biasanya di direct marketing ini berlaku sebuah prinsip namanya tuh Pareto. Nah, apa itu? Jadi Pareto ini adalah sebuah prinsip di mana 80% pendapatan perusahaan itu biasanya datang dari 20% pelanggan atau produk. Maka dapat dianalisis dengan melakukan identifikasi siapa pelanggan yang terbaik, terus bisnisnya apa, mereka tinggal di mana, lalu waktu yang dihabiskan untuk menggunakan produk kita itu berapa lama. Nah, selanjutnya ada marketing communication plan. Nah, jadi apa itu? Nah, ini tuh semacam peta besar untuk kampanye direct marketing. Fokus utamanya itu ada di budget, forecasting, dan juga channel. Nah, kita jelasin satu-satu ya. Nah, untuk budget sendiri, kita tuh penting nih buat menentuin biayanya tuh berapa dan juga target profitnya tuh berapa. Kan namanya juga marketing ya. Jadi kita harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Lalu ada forecasting. Kita itu bisa menyiapkan strategi cadangan berdasarkan proyeksi. Nah, jadi mungkin berdasarkan analisis ataupun mengumpulkan data, kita tuh nanti bisa forecasting kedepannya tuh bagaimana sih bisnis kita. Lalu juga penting banget nih buat menentukan channelnya. Gimana cara biar perusahaan atau produk kita bisa dijumpai atau di reach out oleh konsumen-konsumen di luar sana. Nah, di direct marketing ini juga penting supaya kita dapat membuat campaign planning proses yang efektif nih untuk usaha kita. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu dengan menentukan objektif. Jadi kita tuh harus tahu tujuannya kampanye ini tuh buat apa, atau buat awareness, atau buat mendapat keuntungan, atau menawarkan promo. Nah, itu harus diketahui dari awal nih.
Lalu yang kedua ada identifikasi target audience. Nah, siapa target yang akan kita tuju nih, sehingga nantinya targetnya tuh nggak di luar yang kita ekspektasikan. Jadi target itu penting. Yang ketiga itu kita bisa menentukan pendekatan dan timing nih, pakai media apa, lalu timingnya kapan. Contohnya mungkin baru-baru ini tuh TikTok lagi hype, jadi misalnya kita menggunakan TikTok untuk media promosi. Nah, disitu kan kita bisa nih mengetahui kapan sih konsumen itu aktif nonton TikTok gitu. Jadi kita pesan yang kita kirimkan nanti bisa dilihat sama konsumen-konsumen itu. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita bisa mengumpulkan data pelanggan dari berbagai sumber. Nah, dari mana data pelanggan itu didapatkan? Nah, jadi data pelanggan itu bisa didapatkan melalui internal dan juga eksternal nih. Kalau internal, kita bisa melakukan survei atau kuesioner gitu. Kalau eksternal, kita bisa mungkin mengambil atau mencari dari sumber-sumber yang sudah ada nih di internet. Nah, data pelanggan itu apa aja sih? Data pelanggan itu ada nama, alamat, lalu riwayat transaksinya, lalu seberapa lama mereka tuh jadi pelanggan, lalu estimasi daya beli dan juga komposisi rumah tangga mereka. Nah, lalu juga ada nih lifestyle data yang dikumpulkan lewat kuesioner tadi, yaitu sesuai namanya, gaya hidup, produk yang disukai, lalu brand apa yang mereka biasanya beli nih. Nah, kalau untuk data pelanggan, untuk B2B atau business to business, itu bisa diperhatikan nih, kode industrinya berapa, jumlah karyawannya berapa, turnovernya tinggi atau rendah, lalu aset perusahaannya berapa, dan juga usia bisnisnya berapa. Nah, kalau usia bisnisnya itu lama, berarti semakin lama semakin stabil dia. Nah, semua data, semua yang sudah saya jelaskan tadi itu tuh penting buat klasifikasi dan juga segmentasi pasar perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau membuat desain kuesioner, itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pastinya kuesioner itu mudah diisi dan juga jelas nih, instruksinya apa, lalu kalimatnya itu mudah dipahami nih oleh pengisi kuesioner, lalu relevan dengan tujuan survei. Untuk apa sih survei ini gitu. Terus yang penting juga harus ada manfaatnya buat responden, supaya mereka itu nggak mengisi useless nih, misalnya mengisi dengan tujuan untuk pengembangan ataupun evaluasi di suatu perusahaan ini. Nah, dengan begitu mereka mungkin akan memberikan feedbacknya. Mungkin bisa ditambah iming-iming hadiah gitu, seperti giveaway, voucher, GoPay. Nah, itu biasanya mereka akan lebih tertarik nih. Lalu bahasa juga harus diperhatikan nih, jangan terlalu santai tapi tetap profesional. Dan juga yang paling penting, pastikan data mereka aman, karena mereka sudah meluangkan waktu untuk mengisi survei, jadi kita harus pastikan kalau data mereka tuh aman. Nah, selanjutnya ada tren dan inovasi oleh direct marketing ini. Yang pertama ada otomatisasi dengan tools digital. Terus yang kedua ada personalisasi dengan AI dan big data. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang tuh AI itu udah sangat booming dan juga keren. Pokoknya semua itu bisa dibantu oleh AI nih. Jadi misalnya kita personalisasi lewat email nih, misalnya kita sebut namanya, hai Gita, hai, apakah kamu mau membeli produk ini? Jadi kita nawarin produk yang kita kasih dengan di-mention nama mereka aja, mereka tuh seperti dikenal, dihargai gitu. Lalu yang ketiga ada direct marketing ini digabungkan dengan e-commerce nih. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang tuh e-commerce tuh lagi
lagi disukai nih, karena mungkin lebih murah dan juga dapat gratis ongkir. Nah, jadi direct marketing ini bisa digabungkan lewat e-commerce itu tadi. Lalu yang keempat, ada komunikasi dua arah yang interaktif. Jadi kita sebagai pemasar itu harus memiliki skill komunikasi yang baik, sopan sama pelanggan. Nah, dengan kita memiliki skill itu, sembari kita tanya-tanya, mungkin kita tuh bisa menggali apa sih yang menjadi keluhan konsumen, dan juga hasil tersebut bisa menjadi pengembangan bagi suatu perusahaan, mungkin evaluasi dan juga lainnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada cerita atau storytelling yang emosional dan nyambung ke audiens. Mungkin kita bisa mendengarkan keluhan-keluhan konsumen nih, mungkin dengan produknya atau proses. Nah, kita bisa memberi saran atau solusi yang pastinya akan menguntungkan di pihak konsumen dan juga pihak perusahaan. Baik, sekian penjelasan yang saya sampaikan berdasarkan materi kuliah dan juga catatan pribadi saya yang saya rangkum. Semoga penjelasan dari direct marketing ini dapat bermanfaat. Dan juga saya mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang saya lakukan. Terima kasih.